Oke, halo teman-teman. Kali ini aku mau menjelaskan ke teman-teman gimana sih cara cari followers di tahun 2020 ini. Jadi aku tahun kemarin sempat ngajarin teman-teman ya, yang materi 2 tahun yang lalu kalau nggak salah, itu cari followersnya dengan cara follow unfollow ya. Nah, tapi kalau untuk tahun ini 2020 itu sekarang sudah nggak relevan lagi. Kenapa? Karena kalau misalnya teman-teman masih tetap menggunakan follow unfollow, itu yang melakukan hal yang sama itu juga sudah banyak gitu loh. Jadi saingannya banyak, terus orang sudah mulai tahu bahwa mereka itu cuman cari followers, minta di follow back kayak gitu. Jadi orang-orang udah ngerti nih, makanya banyak yang nggak follow balik gitu. Nah, kalau yang tahun ini itu cara cari followersnya jauh berbeda. Kalau tahun ini cara cari followersnya adalah dengan menggunakan konten. Nah, kenapa harus menggunakan konten? Jadi ini aku jelasin dulu ya. Nah, jadi di IG itu kan ada feed, ada explore juga ya. Kalau teman-teman lihat ke explore itu pasti yang keluar adalah yang biasa kita lihat, yang biasa kita follow, yang biasa kita berinteraksi dengan mereka, yang biasa kita save. Nah, teman-teman coba cek ini di sini. Nah, ketika kita buka explore terus buka salah satu fotonya, itu pasti ada keterangan based on post you save. Jadi ini tipe-tipe post yang teman-teman save gitu. Dia akan muncul di explore. Terus yang di sini ada juga based on account you follow. Nah, terus di sini based on account you follow. Ada juga based on account you interact with biasanya. Jadi yang berinteraksi misalnya komen-komen kayak gitu. Nah, dia akan muncul di explore-nya teman-teman. Itu artinya bahwa relevansi konten yang bakalan keluar di explore adalah yang banyak di save, banyak di share, dan banyak dikomenin, serta banyak di like juga. Karena yang muncul di explore ini kan yang kita banyak-banyak interaksi dengan akun mereka gitu. Otomatis kalau misalnya kita kepengen banyak yang interaksi juga di tempat kita harus bikin konten yang banyak orang yang like, banyak orang yang nge-save, banyak orang yang komen, banyak orang yang nge-share gitu. Jadi mau gak mau kita itu harus bikin konten yang bikin mereka itu interaksi di konten kita dan akhirnya terus muncul di explore orang lainnya gitu. Nah, kalau misalnya banyak interaksi muncul di explore-nya itu di lebih banyak orang gitu. Jadi nggak cuman punya kita aja, punya teman kita, tapi bisa di orang yang bukan followers kita gitu. Jadi algoritma Instagram itu cara kerjanya itu kayak gini. Platform Instagram itu kan pasti goal mereka itu adalah duit, mau gak mau ya, duit. Karena nggak mungkin mereka bikin aplikasi tapi nggak jelas gitu. Pasti tujuannya itu uang. Nah, uangnya itu didapat dari mana? Dari ads gitu. Nah, ads ini iklan berbayar ya. Jadi Instagram itu kan butuh orang-orang yang beriklan di platform mereka. Nah, orang-orang yang beriklan ini tadi itu bisa semakin banyak beriklan jika mereka itu banyak usernya. Kalau semakin banyak user yang lihat, otomatis juga semakin banyak juga kan yang iklan. Bayangin kalau usernya cuma dikit kan, yang iklan pasti juga menghilang gitu. Nah, semakin banyak user ini tadi itu Instagram akan semakin banyak duitnya gitu loh. Nah, terus gimana caranya biar semakin banyak user? Nah, otomatis platform mereka itu dibikin semenarik mungkin ya. Nah, menariknya dari apa? Dari konten otomatis ya. Sama kayak misalnya TikTok.
orang-orang banyak berbondong-bondong nginstal aplikasi TikTok karena apa? Karena kontennya seru, bikin video joget-joget kayak gitu. Itu sesuatu hal yang gampang dilakukan terus dan entertaining gitu ya. Nah, sedangkan IG itu mereka menarik user biar banyak install Instagram itu dari konten juga gitu. Konten yang seperti apa gitu loh. Nah, bisa dilihat dari explore tadi itu yang muncul di tempat kita, coba dicek apa gitu. Ketika di tempat kita itu yang muncul adalah konten-konten seperti lambe turah misalnya, itu kan entertaining ya. Nah, jadi kontennya itu entertaining gini ya. Entertaining. Nah, tapi kalau tipe-tipe entertaining yang seperti itu tadi, misalnya gosip, itu kurang relevan kan. Kalau misalnya kita itu end goalsnya adalah cari penjualan gitu. Bayangin kita cari penjualan tapi akunnya itu gosip, kan nggak nyambung gitu loh. Orang-orang oke lah, mungkin bakalan ngelihat konten kita, tapi setelah ngelihat paling ya udah terus dibuat lucu-lucuan doang gitu loh, nggak bikin terus akhirnya penasaran, oh orang ini jualan apa sih, nggak kayak gitu. Nah, beda kalau misalnya goalnya itu kayak misalnya jadi YouTuber gitu ya. Jadi YouTuber otomatis bikin entertaining kayak prank atau apa kayak gitu-gitu, itu bisa gitu, karena kan end goalsnya adalah jadi YouTuber yang memang dia itu tujuannya entertaining gitu. Tapi kalau misalnya kita jualannya itu jualan barang, jualan jasa, itu cocoknya adalah konten yang educating gitu. Jadi yang mengedukasi followers, yang mengedukasi usernya Instagram gitu loh. Nah, dengan dua macam konten seperti ini otomatis bikin user itu betah nih di Instagram. Jadi user-user tadi akan merekomendasikan ke teman-temannya atau memviralkan sesuatu, orang jadi penasaran, jadinya terus pada bondong-bondong install gitu. Jadi user kayak gitu. Nah, dari sini makanya kenapa kita harus membuat yang namanya konten ini gitu loh, karena ya ini memang sudah masuk algoritmanya Instagram gitu loh. Nah, karena kita jualannya itu produk atau jasa, otomatis kontennya harus yang educating gitu. Nah, dari sini teman-teman sudah mulai paham ya gimana cara kerja algoritmanya Instagram. Nah, kita harus mengikuti algoritma ini gitu loh, karena si Instagram itu butuhnya orang-orang betah, otomatis kita juga harus bikin mereka betah juga gitu loh. Nah, dengan cara apa ya? Dengan kita bikin konten educating ini gitu. Kita bikin kontennya. Nah, kita bikin kontennya biar banyak yang pertama like, kedua itu save, ketiga itu komen, keempat itu share gitu. Nah, algoritma Instagramnya itu seperti itu. Dengan kita memenuhi 4 unsur ini, maka Instagram menganggap bahwa akun kita itu bikin user itu betah, akun kita itu bagus, akun kita itu layak untuk disuggestkan ke user-user yang lain gitu. Nah, suggestion ini yang penting. Dengan disuggestkan ke lebih banyak user yang lain, maka dari situlah kita mendapatkan followers baru gitu teman-teman sejarahnya. Nah,
Maka dari itu kenapa kita wajib membuat konten yang educating gitu. Nah, ini aku kasih study case langsung ya dari tempatku ya, punyaku sendiri. Jadi ini aku sempat membuat banyak banget nih konten-konten, jadi kayak gini ya, konten carousel kayak gini. Nah, ini kalau yang konten yang ada beberapa slide ini namanya konten carousel ya kalau di Instagram itu. Nah, ini semua kan educating tuh. Nah, ini aku kasih tahu nih ke teman-teman gimana hasilnya dan tipe-tipe kontennya seperti apa yang bisa bikin nambah banyak followers dan bisa bikin banyak interaksi gitu. Nah, terus dari sini aja, dari data ini aja kita bisa lihat nih, ketika banyak yang like dan banyak yang save, otomatis yang share juga yang komen itu banyak. Nah, ini itu calon-calon postingan yang viral gitu, yang calon-calon yang bakalan keluar di explore, jadi bisa disuggestkan ke lebih banyak orang. Nah, ketika lebih banyak orang yang tahu postingan kita, maka mereka akan tertarik dan kepo sama akun kita. Nah, bisa jadi mereka follow akun kita dari situ gitu loh teman-teman. Jadi sistemnya caranya kita cari followers itu bukan dengan benar-benar kita cuman jualan produk doang. Kalau kayak gitu nggak bakalan ada yang follow gitu loh, karena ya sama kayak misalnya teman-teman jualan naruh etalase misalnya di pinggir jalan. Buat apa? Paling orang cuma lihat doang, cuman gitu doang kan. Tapi berbeda ketika misalnya teman-teman itu manggil nih orang-orang, misalnya jualan panci tapi diajarin masaknya gitu. Nah, ini masaknya kayak gini, terus biar gak lengket kayak gini pakai panci yang ini gitu. Itu menarik gitu loh, banyak orang yang datang karena kepengen tahu caranya masak. Nah, memang belum tentu semuanya beli pancinya, tapi pasti ada yang beli. Karena apa? Ya karena kita udah menarik lebih banyak orang tadi itu. Bayangin kalau cuman kita cuma naruh panci di pinggir jalan doang, udah terus selesai gitu. Berapa banyak orang yang datang ke kita gitu loh. Nah, ini konten berikutnya yang juga tipe-tipenya sama. Jadi konten-konten yang bakalan viral itu adalah yang 4 unsur ini terpenuhi gitu loh. Banyak yang like, banyak yang save, banyak yang komen, banyak yang share gitu loh. Nah, tetapi jika konten ini cuman ada yang save dan like seperti ini, tanpa ada yang komen, maka yang tingkat share pun juga sedikit gitu loh, dan kemungkinan muncul di explore juga lebih kecil gitu loh. Jadi pastikan bikin konten itu yang mengundang 4 unsur ini, 4 engagement ini atau 4 interaksi ini gitu. Nah, tipe-tipe konten-konten yang seperti ini itu yang bikin akun kita itu akhirnya tersuggest ke user yang lain, terus akhirnya banyak yang lihat, banyak yang like, banyak yang save, banyak yang komen, banyak yang share, dan kemudian mereka banyak yang follow juga gitu. Nah, selanjutnya pasti muncul pertanyaan nih, konten yang seperti apa sih yang harus kita sediain biar banyak yang like, share, komen gitu. Nah, itu akan aku jelasin berikutnya di video selanjutnya, dan nanti akan aku share di grupku khusus hanya di member Momi Kreatif. Dan buat teman-teman yang kepengen ikutan gabung belajar sama aku di kelasku Momi Kreatif, teman-teman bisa daftar lewat DM di akunku adinda_vinda. Oke, segitu dulu materi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa.